Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah para jamaah yang Allah muliakan, pada hari ini kita sama-sama Allah ibadah atau amalan yang amalan akan Allah hisab. Maka semoga Allah terima salat kita dan kelak akan menjadi masyhuda sebagai saksi bagi kita untuk dapat golden ticket, Pak, tiket masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kirimkan salam dan salam kepada pemimpin kita, Rasul kita, Nabi yang kita cintai, orang yang telah begitu banyak memberikan jasa, tidak hanya bagi kita, Pak, tapi juga bagi manusia seutuhnya, bahkan bagi alam semesta seluruhnya, yaitu Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarga beliau, sahabat beliau, ahlu bait beliau, dan juga insya Allah kita selaku pengikut beliau yang insya Allah istiqomah, Pak, ya, dengan risalah, ajaran, dan mendakwahkan apa yang beliau perjuangkan dahulu kala. Ini kajian perdana sirah, ya, Pak, ya, perdana sirah. Saya ingin memulai dengan sebuah hadis. Ketika kita mengkaji sirah, barangkali banyak kita temukan nanti ayat di Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Tapi saya ingin mulai dengan sebuah hadis. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Anas bin Malik. Ada dua versi hadisnya. Ditulis di dalam Musnad Imam Ahmad. Ketika menjelang zuhur, suatu ketika Nabi sedang bermajlis, Pak, seperti ini, Pak, di Masjid Nabawi, Pak, ya. Sekarang kita dia mutakin ketika itu dengan para sahabat di Masjid Nabawi sedang menunggu waktu zuhur. Tapi Nabi tiba-tiba berkata sebuah perkataan yang itu membuat para sahabat cukup kaget dan tercengang. Nabi mengatakan, waditu lau aro ikhwani. Lafaznya bisa beda-beda tapi maksudnya sama. Waditu lau aro ikhwani. Waditu tuh kata-kata hud adalah cinta, pengen, rindu. Nabi katakan, saya rindu sekali bertemu dengan ikhwan saya. Ikhwan dalam bahasa Arab jamak dari yaitu saudara laki-laki. Kaget kan para sahabat, lah kita kan depan Anda Rasulullah, kenapa Anda masih rindu dengan ikhwan-ikhwan Anda? Bukankah kita ini ikhwan-ikhwan Anda? Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, lah bukan, bal antum ashabi, tapi kalian ini yang ada di hadapanku ini, kata Nabi SAW, adalah sahabat-sahabat saya. Lantas siapakah yang Nabi inginkan bertemu dengan mereka? Disampaikan dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia, oleh orang yang mulia. Beliau sampaikan dalam akhir hadisnya, hum alladzina amanu bi walam yarawni. Itu orang-orang yang beriman kepada saya, syaratnya satu, tapi belum pernah melihat saya. Pertanyaannya, Pak, siapa mereka, Pak? Apa kita? Pantaskah kita dapat status sebagai ikhwan-ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amin. Kita berharap demikian. Makanya kemudian para ulama sirah memberikan syarat seorang sahabat, syaratnya mesti dua. Hidup dan mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, pernah ngelihat Nabi meskipun cuma sekilas. Tapi kalau beliau zaman Nabi hidup tapi tinggal di Yaman, gak ketemu Nabi, bukan sahabat, tapi tabi'in. Tapi kalau sahabat itu haruslah orang yang pernah lihat langsung nih, meskipun cuma sesaat saja, meskipun melihatnya pas masih kecil, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika ketemu dengan Nabi masih usia kecil, Pak. Kalau sekarang lagi main lato-lato, Pak, ya, main lato-lato gitu. Kalau dulu Ibnu Abbas demen Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi kita itu masih kecil usianya. Atau Ibnu Umar misalnya, namanya nanti ada istilah sahabi as-sighar, sahabat-sahabat yang junior gitu. Nah, ini saya kira hadis yang buat kita menjadi penting dalam rangka kita ketika mengkaji sirah atau apapun yang kita kaitkan dengan Nabi SAW. Maka motivasi kita selain kita cinta dengan Nabi, ya cinta ini. Kalau ternyata Nabi itu sejak dulu pengen ketemu dengan kita, Pak, maka kita nggak mikir, masa sih kita nggak mikirin beliau? Kita nggak pengen ngelihat bagaimana beliau. Apalagi Allah tegaskan dalam firman-Nya,
Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meskipun nanti dalam qiraat ada dua bacaan, ada uswatun, ada iswatun. Tapi yang masyhur uswatun. Uswah itu dalam bahasa tafsirnya dikatakan adalah sebagai suri tauladan. Saya kadang kita berpikir Pak ya, ketika Allah turunkan Al-Quran, turunkan hadis, maka dua perangkat ini sebetulnya cukup untuk kita bisa hidup dalam dunia ini dengan sebenar-benar yang Allah inginkan. Kita coba masuk dalam frame orang-orang ahli kitab dulu ketika mereka menentang Nabi berdakwah. Kita agak sedikit loncat, cuma saya akan jelaskan alasan kuat juga kenapa kita belajar sirah. Lihat orang-orang ahli kitab itu Pak, mereka nggak pengen beriman dengan Nabi SAW, punya banyak alasan. Di antaranya, apakah Nabi itu orang yang jalan di pasar? Apakah Nabi itu dari golongan kita yang kalau dipukul sakit, punya kulit manusia? Mereka pengennya Nabi, Rasul itu dari kalangan malaikat. Maka Allah ditegaskan, kalau kita pengen, kita jadikan mereka dari malaikat yang perempuan-perempuan atau yang laki-laki. Tapi kita nggak pengen. Pertanyaannya, ini adalah apa ya, kalau kita bicara ada dalilnya, ini secara dalil akli bahwa Al-Quran itu adalah buku atau kalamullah, dan kita baca sekarang dengan bentuk mushaf. Dia bentuknya bisa di banyak interpretasi oleh siapa yang baca. Hadis pun juga sifatnya bukanlah perilaku. Lantas ketika kita punya Al-Quran, kita punya hadis, kita akan bisa terapkan itu ketika melihat bagaimana cara melakukan itu. Bagaimana cara aplikasi dengan cara lihat Rasul SAW. Jadi Rasul itu ketika kita kaji ini, kita pengen lihat nih, kita tiap hari baca Al-Quran Pak, 1 juz, 3 juz, baca hadis, ngaji hadis. Pertanyaannya gimana cara aplikasinya? Itu kan yang paling penting sebenarnya. Kita punya banyak hafalan, kita tahu artinya, tahu tafsirnya, tapi kita nggak tahu gimana aplikasinya tuh. Nah, sirah ini kan kita ngebahas dari mulai Nabi belum punya kitab panduan Quran sampai Nabi wafat. Ketika turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Selesai sekarang, Nabi telah sempurna untuk kalian agama kalian. Maka insya Allah sirah ini kita akan coba melihat detil per detil, meskipun nanti nggak semuanya kita bahas secara rinci, tapi kita akan melihat global bahwa Al-Quran itu memang betul-betul membumi. Hadis itu emang betul-betul diturunkan untuk menjadi panduan hidup Pak. Ada satu juga refleksi saya ketika ngebaca, kita pengen coba berpikir ketika itu orang ahli kitab, orang yang kafir itu mereka nolak kok keras banget gitu ya, sampai pengen ngebunuh segala macam. Di antara yang mereka sanksikan dari Al-Quran, in hiya illa asatirul awwalin, bahasa dalam Al-Quran. Quran hadis itu nggak ubahnya sama kayak dongeng masa lalu. Di Indonesia hampir semua suku daerah pasti punya dongeng kayak legenda ya. Di Sunda misalnya ada legenda Tangkuban Perahu misalnya. Di Padang Sumatera Barat ada legenda yang terkenal misalnya Malin Kundang itu ya Pak. Di setiap tempat ada gitu. Di Yunani juga ada mitologi, di Arab ada dulu. Kalau kita baca Al-Quran Pak, tanpa kita punya frame bahwa ini adalah tujuan perubahan hidup, ini nggak ada ubahnya Pak dengan legenda, kan di luar akal. Masa iya orang masuk ke dalam bara api keluar jadi dingin? Nabi Ibrahim nggak pernah ada sejarahnya orang kena api dibakar keluar jadi dingin, kedinginan, nggak ada sejarahnya Pak. Kecuali itu adalah satu angan-angan belaka. Atau yang kedua, ketika kita sampaikan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa berubah jadi ular, dengan tongkatnya bisa belah lautan. Sementara sepertiga Al-Quran itu adalah kisah-kisah semua. Bahasa orang kafir adalah legenda-legenda itu sendiri. Tetapi ternyata kita bisa rubah itu ketika kita bisa merefleksikan. Maka sirah ini menjadi penting bahwa kita ingin merefleksikan tidak hanya Nabi saja, tapi bagaimana Al-Quran itu kita refleksikan sehingga itu betul-betul menjadi pedoman hidup kita dan tujuan hidup atau pedoman hidup yang kita bisa
ikuti yang Allah berikan kepada umat manusia. Baik para jamaah yang melakukan, nah itu sebagai satu pembuka bahwa insya Allah kita berikutnya kita akan coba pelan-pelan membahas dari mulai fase sebelum Nabi sampai nanti fase setelah kenabian. Dalam bahas ini saya berujuk kepada beberapa referensi, baik yang berbahasa Arab, sebagian sudah diterjemahkan. Di antara yang paling fenomenal barangkali Bapak Ibu punya di rumah ada buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ini biasanya udah diterjemahin nih. Sengaja saya bawa ini yang terjemahannya supaya barangkali Bapak nanti di rumah sambil pengen baca-baca. Itu karangan Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri. Ketika itu Oki bikin kejuaraan penulisan buku sirah. Yang uniknya Pak, buku ini ditulis dimenangkan bukan oleh orang Arab sendiri, tapi oleh seorang ahli sirah dari India. Artinya bahwa sejarah ini universal. Kalau yang menang orang Arab ya wajar, orang tempat tinggal di situ kan gitu. Tapi yang menang orang India gitu. India bahasa juga bukan bahasa Arab ya Pak ya. Mukanya pun berbeda gitu kan. Cara ngomongnya pun berbeda gitu ya. Tapi beliau ini yang betul-betul memahami dan bisa menulis dengan sangat baik. Juga diantaranya saya juga mengambil referensi dari beberapa baik yang kontemporer ataupun yang Turos. Kalau Turos banyak ada Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, tapi yang kontemporer ada diantaranya adalah As-Sirah An-Nabawiyah, Arut Waqa'i' wa Tahlil Ahdath karangan Imam As-Salabi. Menarik juga, Imam As-Salabi ini bukan orang Arab, tapi orang Libya. Libya tidak bisa kita katakan sebagai orang Arab asli. Tapi Libya dulunya, Libya kan sekarang lagi konflik ya Pak, belum stable. Kita doakan supaya bisa segera stable. Itu dulu namanya atau juga adalah suku barbar. Jadi dari banyak buku yang kemudian ditulis, justru banyak ditulis oleh orang-orang yang bukan asli Arab itu sendiri, menandakan bahwa memang sejarah ini itu sejarah yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Bukan pada satu konteks saja, oh Nabi mah cocoknya buat orang Arab doang. Di Indonesia nggak cocok. Beda bahasa, beda budaya, beda kultur, beda waktu lagi. Sekarang jam 7 Pak, di Arab baru jam 2 kan gitu kan. Itu ternyata tidak. Karena ternyata semua banyak manusia itu kebanyakan orang-orang non-Arab. Jadi itu yang jadi penting pegangan kita. Jadi insya Allah kita akan coba mixkan itu. Dan mohon maaf di pertama-tama ini saya belum pakai tampilan slide. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba tampilkan slide supaya nanti ada pegangannya, ya. Sehingga tidak hanya ketemu, tapi nanti pas di rumah bisa murojaah di rumah. Baik, jamaah mulakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang paling pertama adalah kita akan melihat tentang kondisi. Jadi ketika Nabi sebelum lahir itu kita pengen coba ngelihat kondisi di Arab, baik secara silsilah bangsa Arab itu dari mana sih asalnya, apakah mereka ini orang asli situ atau seperti apa, lalu bagaimana kondisi sosial ketika itu, lalu agama apa aja yang ada ketika itu, lalu siapakah pihak-pihak oknum-oknum yang memasukkan berhala ke Mekah, karena kan berhala kan bukan asli Mekah, dia impor dari luar. Diimpor dari luar itu siapa, kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tapi ada satu hal yang penting, dikatakan bahwa Nabi kita itu umurnya singkat Pak, hanya 63 tahun. Tapi kalau kita lihat hikmah dan sirah hidupnya itu panjang lebar, dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis dibahas. Bahkan saya sering temukan banyak tesis atau disertasi itu membahas tentang Nabi dari berbagai macam sisi. Kita boleh katakan ini sebagai suatu kebanggaan bahwa Nabi Muhammad itu Allah karuniakan punya sisi yang sangat lengkap sekali Pak. Contoh, kita sekarang hidup sebagai seorang pengusaha misalnya Pak. Kita bisa lihat bagaimana cara Nabi dalam berusaha. Karena Nabi pernah hidup dalam status sebagai seorang pengusaha. Bagaimana ketika beliau berdagang, bahkan Allah tegaskan surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy itu adalah orang-orang kemudian rihlata syita'i was-saif, ketika musim panas dia berdagang, musim dingin dia berdagang. Tapi mohon maaf Pak,
Di Quran kita nggak dapat panduan gimana cara berdagangnya Nabi Musa alaihissalam. Bapak nanti buka Quran Nabi Musa gimana cara dagang beliau ya, wirausaha beliau. Seperti wirausaha nih, kita nggak temukan Pak dalam Al-Quran, dalam hadis. Atau kita pengen sekarang sebagai seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak, kan banyak tuh kajian parenting ala Nabi, gimana ngedidik anak segala macam. Ternyata Nabi pun punya itu. Tapi kita sudah temukan bagaimana cara parenting, mohon maaf Pak, ala Nabi yang lain, misalnya Nabi Isa alaihissalam. Meskipun kita semua mengimani semua Nabi itu wajib bagi kita, tapi kemuliaan bagi kita umat Nabi Muhammad ini semuanya lengkap. Dari mulai jadi pengusaha ada panduannya, dari mulai jadi seorang bapak yang baik ada panduannya, dari seorang pemimpin RT RW lokal masyarakat ada panduannya. Ketika Nabi sebelum menjadi pemimpin di Madinah, beliau kan pemimpin ketika itu bahkan punya solusi atas Hajar Aswad kan. Bagaimana jadi seorang pemimpin negara ada panduannya. Bagaimana cara memimpin strategi militer ada panduannya gitu. Jadi apapun kita sekarang tenang aja Pak. Udah ada semua gitu. Minimal yang global-globalnya lah. Di Al-Quran ada yang globalnya, di hadis ada perinciannya, di Nabi ada pola penerapannya, ada semua gitu. Maka bersyukurlah kita. Maka itu menjadi segitiga istilahnya apa ya? Bukan segitiga biru Pak. Segitiga untuk menerapkan bagaimana Islam ini, yaitu Al-Quran, Al-Hadis dan As-Sirah An-Nabawiyah. Karena seringkali ada kalanya kita menggunakan ayat tertentu, ayatnya tepat, tapi diterapkan pada kondisi yang tidak tepat. Oleh para ulama dikatakan sebagai al-haqqu urida bihil batil, perkataan yang hak tapi salah penerapan. Nah biasanya karena tidak sesuai dengan konteksnya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang mengatakan kalau melihat bangsa Arab, sesungguhnya bangsa Arab itu berasal dari 3 suku atau asal muasal bangsa Arab. Oleh banyak buku, di buku ini yang di HP saya ini buku berbahasa Arab Imam Shalabi, dikatakan mereka kembali kepada 3 asal. Pertama namanya Arab Al-Aribah atau Al-Aribah. Itu bangsa Arab yang dalam Al-Quran disebutkan, itu kan kaum Ad, kaum Aikah dan seterusnya, yang itu Allah telah hancurkan karena mereka bermaksiat pada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Sekarang udah gak ada Arab itu. Yang kedua adalah Arab Al-Qahtaniyah, Qahtan. Kalau kita termasuk imam kita yang sakit ya Ustaz ya, itu kan beliau juga dari Yaman. Orang Arab itu biasanya mereka punya marga dan itu dijaga. Tapi nanti marga itu dia nggak langsung ke ujung. Marga itu seperti tubuh. Ada marga kepala, ada marga perut, ada marga kaki. Artinya ada marga yang di ujung-ujung, ada marga yang paling ujung. Jadi semua orang Yaman sekarang atau orang Arab kebanyakan yang di Yaman itu kalau diurutkan nanti kembali kepada satu nenek moyang, yaitu bangsa atau disebut sebagai Arab Al-Qahtan. Itu mendiami daerah Yaman. Lalu bangsa Arab yang kedua atau yang ketiga tadi adalah bangsa Arab Al-Adnaniyah. Adnan, itu mereka yang mendiami Mekah. Kita akan, ini saya bahas sebagai permulaan. Kita akan fokus pada Adnan. Ternyata Adnan ini kembali nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Pak, Nabi Ibrahim itu Nabi yang melanglang buana dari timur ke barat untuk berdakwah. Usia Nabi dulu kan panjang Pak ya. Nabi Ibrahim memang lahir ketika itu di Irak. Tapi kemudian Nabi Ibrahim juga kemudian Allah perintahkan untuk ke Mekah Pak. Masih ingat Pak kisahnya ya, ketika beliau. Nah ini memang nanti kalau kita kaji dari unsur keluarga parenting ada nih. Jadi kan Nabi Ibrahim kan punya istri yang pertama Pak, Sayyidah Sarah. Lalu Nabi Ibrahim bepergian sampai kemudian tiba di Mesir. Di sana dihadiahi oleh Fir'aun. Fir'aunnya beda dengan Fir'aun Musa, tapi Fir'aun adalah gelar bagi Raja Mesir. Itu seorang wanita untuk dinikahkan bernama Sayyidah Hajar. Tapi kok qadarullah gitu Pak ya, istri pertamanya nggak hamil-hamil gitu. Yang hamil istri kedua dulu dan istri mudanya yang hamil.
Padahal yang macomblangin Nabi Ibrahim, ta'arufin Nabi Ibrahim dengan Hajar itu Sayyidah Sarah yang ngepengenin. Jadi Sayyidah Sarah sejak awal, ayo Nabi Ibrahim nikah aja yang kedua nih. Kamu kan pengen punya anak, saya mungkin lama sama Hajarnya nikah gitu. Mungkin harapan pertamanya sudah dipancing. Nanti anak pertama dari Sayyidah Sarah. Qadarullah yang lahir justru Sayyidah Hajar duluan yang punya anak. Nabi Ismail alaihissalam. Baru 13 tahun kemudian Sayyidah Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Kan dua, Ibrahim, Ishak, Ismail. Beda ibu. Peristiwa ketika Nabi Ibrahim menaruh Sayyidah Hajar dan Ismail di Bukit Sofa memang perintah Allah. Tetapi memang itu juga ada kaitan dengan Sarah yang mulai marah, cemburu. Pak, namanya perempuan ya kan, akhwat itu istri, ada ghirahnya, ada cemburunya. Tapi singkat cerita bahwa kita bisa melihat di sini. Ini rangkaian ini adalah rangkaian yang kita berikutnya akan lihat kenapa kemudian bangsa Yahudi itu kenapa nanti mereka berbondong-bondong banyak tinggal di Madinah. Bapak bisa cek bangsa Yahudi ketika Nabi diutus tidak ada yang di Mekah atau sedikit sekali. Tapi mereka kebanyakan tinggal di Madinah. Minimal ada 3 suku tuh, 3 klan yang besar. Yahudi Qainuqa, Banu Nazir, dan Banu Quraidah. Yang besar-besar tuh. Dan di sana nggak tanggung-tanggung, banyak para pemuka rahib-rahib ke sana gitu. Padahal mereka asalnya bukan di situ kan. Kan nanti mereka ketika Nabi Musa bawa untuk pergi ke Palestina untuk tanah yang dijanjikan. Nanti kita bahas pada saatnya bahwa kalau sekarang orang Israel sedikit melenceng cuman masuk dalam tema mengklaim ini Al-Aqsa ini tanah kita nih. Karena dulu kita masuk sini pas zaman Nabi Musa. Meskipun nggak berhasil. Nanti zaman Nabi Yusha bin Nun mereka masuk. Orang Arab ini harus disingkirkan. Nanti kita akan bahas itu tidak tepat. Tapi pada intinya bahwa Nabi Ismail kemudian yang menempati Mekah. Dan Nabi Ismail dikatakan adalah orang pertama yang menempati tanah Mekah. Bahasa sekarang adalah Hijaz. Hijaz itu Pak, Mekah, Madinah, Jeddah. 3 itu namanya Hijaz. Lalu Nabi Ismail punya anak, dikatakan anaknya beliau punya istri juga 2. Pertama nikah dengan salah satu orang dari Bani Jurhum. Nah, Jurhum ini adalah klan yang paling pertama pindah ke Mekah pasca Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail dengan Sayyidah Hajar tinggal di sana, ada air Zam-Zam, mulai ada kehidupan. Lalu kemudian ada bangsa yang dulu kan nomaden datang ke sana untuk kemudian tinggal, namanya bangsa Jurhum. Dari istri pertama suruh ceraikan, istri kedua punya 12 orang anak. Dikatakan inilah cikal bakal dari 12 klan yang nanti akan mengisi tanah Hijaz itu sendiri. Baik, itu sedikit jamaah Allah melakukan tentang nasab ya. Lalu Nabi Muhammad nanti akan muncul dari nasab Nabi Ismail. Nabi sampaikan dalam hadis, saya adalah orang terbaik dari bapak terbaik. Dan bapak saya adalah bapak terbaik dari anak-anaknya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim seterusnya sampai dengan nanti bin Fihr, itu semua adalah orang-orang yang terbaik sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit Pak saya ceritakan Pak, meskipun agak sedikit melompat. Bagaimana mungkin bahwa Nabi Muhammad itu adalah anak satu-satunya dari bapaknya Abdullah, karena ketika beliau belum lahir bapaknya udah meninggal. Tapi ternyata bapaknya Abdullah itu begitu jarang temukan dalam sirah. Itu sebetulnya hampir dikorbankan Pak. Karena ketika itu Abdul Muttalib mengatakan, saya kalau punya anak dikasih 10, saya bakal korbankan 1 buat Tuhan saya. Jadi bangsa dulu itu, nah ini kan ada nanti nih, kita kan biasanya ketika sesuatu kita berkorban. Kalau sekarang mungkin dengan harta, nazar kita. Saya kalau berhasil nih usaha saya mau bikin satu pesantren misalnya, atau dengan narasi yang misalnya dengan yang lainnya. Dulu kurbannya itu dengan cara anaknya Pak dikorbankan. Kan sekarang banyak kan agama seperti itu.
Tapi dulu dengan cara diundi. Ternyata anaknya 10. Lantas Abdul Muthalib datang kepada seorang, dulu masih banyak bertebaran para orang-orang dukun seperti itu. Nah, dukunnya, udah kamu pilih dadu, lempar gitu. Anak yang berapa yang akan disembelih, yang dikorbankan. Yang keluar ternyata Abdullah. Anak Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad SAW. Padahal Abdullah ini anak yang paling bapaknya cintai. Tapi kemudian paman-pamannya tahu, oh Abdullah bakal dikorbanin. Mereka menyarankan, Abdul Muthalib jangan deh dikorbanin. Minta fatwa, caranya gimana supaya jangan Abdullah dikorbanin. Akhirnya minta fatwa sama dukun tadi. Kata dukunnya, ya udah kalau gitu kamu ganti dengan 10 ekor unta. Di hadis yang lain dikatakan 10 ekor kambing. Digantilah gitu. Untuk mengganti dari si Abdullah ini. Artinya bahwa ini kan sejarah juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang terbaik dari bapak terbaik. Nanti juga ada kisah-kisah dari nenek moyangnya. Maka Allah ketika Nabi Muhammad ini, Allah betul-betul jaga dari segi silsilah, Pak. Dari sini refleksi kita bahwa kenapa kemudian kita diperintahkan ketika kita mencari seorang pasangan atau pasangan buat anak kita, itu pasangan yang baik-baik. Karena ternyata silsilah berpengaruh, Pak. Silsilah sangat berpengaruh. Atas, meskipun gak jadi jaminan, ada nabi yang soleh istrinya ikut dengan orang kafir, Nabi Nuh anaknya bahkan hanyut dalam air, tapi menjaga silsilah untuk tetap yang baik itu perintah syariat, sebagaimana Allah telah jaga itu bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, yang berikutnya, bangsa Arab atau tanah Arab sebelum Nabi lahir, tadi secara silsilah. Yang kedua adalah bagaimana secara kerajaan-kerajaan atau bangsa yang berkuasa ketika itu. Kita kalau bicara Indonesia kan nanti ada di sana yang berkuasa siapa, di selatan yang berkuasa siapa, supaya kita bisa mengenal tentang utuh sejarah ini. Memang ketika itu di Timur Tengah itu dikuasai oleh dua dinasti yang cukup kuat yang mendominasi. Pertama dinasti Bizantium atau Romawi Timur. Sekarang negara yang dulu pernah jadi Romawi Timur adalah Turki misalnya Pak, Suriah, negeri Syam, dulu tuh negara yang jadi Romawi Timur. Dan Romawi Timur ketika itu menggunakan agama Nasrani, Kristen sebagai agama negara. Saya perlu sampaikan bahwa dalam undang-undang yang Allah turunkan kepada Bani Israel, pemimpin politik bagi Bani Israel haruslah seorang nabi. Ini beda dengan zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Inna Bani Israila tasusuhumul anbiya. Jadi undang-undang yang berlaku bagi Bani Israel ketika itu, pemimpin mereka haruslah para nabi. Nanti ada masanya kemudian Bani Israel itu dengan agama Yahudi dan Nasrani itu kemudian dipolitisasi. Tapi kita akan melihat bahwa itu jadi alasan juga kenapa kemudian orang Bani Israel itu nggak mau ikut, atau Yahudi Nasrani nggak mau ikut dengan Nabi SAW, karena mereka merasa ini bukan satu klan dan mereka punya undang-undang yang tadi baku tadi itu. Kembali kepada hal yang tadi bahwa di negeri Yaman juga ada sebuah kerajaan Yaman, dulu kerajaan Saba Pak. Laqad kana fi Saba. Jadi Saba itu adalah dulu yang kemudian tempat yang makmur, yang disampaikan bahkan kemudian sampai luar biasa, tapi Allah kemudian berikan hukuman. Lalu kemudian di sebelah timurnya Pak, itu kerajaan Persia atau dulu namanya Sasaniyah, Persia. Nah, tapi di daerah Arab ini dari mulai Mekah, Madinah itu nggak ada yang berkuasa. Dia berkuasa adalah para suku-suku. Jadi ketika itu bangsa Arab itu di tengah-tengah hegemoni banyak bangsa. Nanti kita melihat Pak, ternyata Pak, dalam sejarah bangsa-bangsa yang memimpin peradaban biasanya bangsa-bangsa yang diapit oleh dua kekuatan besar. Ketika itu di sini ada Persia, sini Romawi, kaum muslimin di tengah-tengah ketika itu dari mulai Madinah. Nanti akan bisa berkuasa melebar terus. Kalau kita bicara tentang Turki Utsmani pun sama ketika itu Pak.
Ketika itu pendiri Utsmani juga pada posisi di antara beberapa imperium ketika itu. Nah, cuman kalau sekarang kita lihat ada hegemoni Barat, Amerika dan CS, ada hegemoni Timur, misalnya Cina, Rusia dan lain-lain. Maka sebenarnya sunatullah itu udah kelihatan. Tapi ada bangsa-bangsa yang dia nggak ngeblok mana-mana nih. Biasanya itu akan bisa leading nantinya. Tapi sesuai dengan persyaratan dan janji Allah yang bisa dipenuhi oleh bangsa tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas sedikit tentang agama. Di bangsa Arab ketika itu agama-agama yang ada di tengah bangsa Arab sebenarnya masih ada agama tauhid, Pak. Karena jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 100 tahun, cukup panjang. Kebanyakan kemudian melenceng. Awalnya di Mekah itu tidak ada berhala sama sekali. Sampai datang seorang pengusaha bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini orang yang paling banyak dapat dosa jariah. Karena dialah orang yang paling pertama masukin berhala ke tanah Mekah. Gimana kisahnya? Karena beliau itu kan dia kan pedagang. Bangsa Quraisy suka berdagang. Kalau musim dingin, kalau musim panas ke arah utara, kota Syam, kalau musim dingin ke arah Yaman. Nah, ini Pak, ini penting nih Pak. Ini pernah ditegaskan oleh ulama kita, tokoh kita bernama almarhum Buya Natsir. Beliau sampaikan bahwa negara-negara yang pernah dijajah kebanyakan punya kecenderungan untuk bermental inferior. Punya mentalnya itu suka bangga dengan apa yang dibawa sama penjajah. Ini terjadi nih sama tanah Mekah ketika itu. Meskipun nggak dijajah, tapi ketika itu Mekah kan orangnya nomaden, Pak. Mungkin orangnya ketika itu nggak begitu maju lah dibanding dengan peradaban di Romawi. Si Amru ini ketika dia berdagang kok ngelihat, oh di Romawi nih bagus nih, perdagangan lancar, pemerintahan bagus, pasukan kuat. Wajar kan? Di imperium, di Arab cuman suku-suku, pasukan-pasukan kabilah, pemerintahan kabilah. Dia ngebandingin antara pemerintahan tingkat kelurahan dengan tingkat negara, tentu berbeda. Dia melihat, oh di sono tempat ibadahnya bagus. Yang paling bagus ada banyak hasil-hasil karya seni berbentuk patung. Dan patung itu kan salah satu karya seni, Pak. Mungkin kalau sekarang kita lihat patung biasa, mungkin kalau dulu tuh hebat banget lah, keren lah gitu. Dipahat dari batu, dari apa segala macam. Ah, ini kayaknya bisa kita bawa nih. Ditambah lagi yang kedua bahwa namanya bisnismen, pengusaha, Pak. Kenapa kita tiap tahun harus berdagang ke Syam? Kenapa kita nggak bisa bikin poros sendiri di Mekah? Maka yang ada di Barat, yang ada di Romawi dibawa ke tanah Mekah. Dia awalnya bawa cuma satu berhala saja, bawa ke Mekah, ke situ. Nah, ternyata setelah dibawa itu kok positif. Apa positifnya? Bahwa ketika itu Mekah dan Ka'bah makin dikenal oleh orang-orang asing. Karena kan Mekah itu kan jalur perdagangan, dia tempat transit. Dulu orang ke Mekah itu cuma sekedar umroh biasa. Karena umroh sejak dulu ada, haji biasa. Tapi nggak masif. Walaupun cuma istirahat, pengusaha cuma istirahat sebentar. Tapi ketika dibikin satu destinasi, Uzza, ada Manat, ada Hubal. Bahkan nanti ketika Nabi Fatu Mekah, Nabi nggak pernah ngancurin berhala, Pak. Yang ngancurin mereka sendiri. Orang-orang kafir ada 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ka'bah kan kotak gitu, Pak. Dalamnya 360 berhala. Dimulai dari satu berhala. Nah, maka Amr bin Luhai adalah orang paling bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan ibadah dan agama di tanah Hijaz sampai kemudian mereka menyembah berhala. Nah, sampai di sini kita akan lihat bahwa ini mengulang sebetulnya kisah ketika Nabi Musa berangkat ke Tursina mendapatkan wahyu. Di situ ada Samiri yang dia menjadikan anak sapi sebagai simbol pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Esa.
Ternyata alam fikir manusia itu Pak, memang harus punya simbol. Saya berpikir, kenapa kok banyak agama-agama yang lain berhalanya macam-macam? Kalau di Yunani mereka ada dewa Zeus, ada dewa macam-macam dewa-dewanya itu. Di India beda lagi dewa-dewanya, ada dewa Siwa, ada dewa Fortuna dan lain-lain segala macam. Tapi semua agama pagan itu sama cara berpikirnya, bahwa harus ada satu entitas, ini Tuhan saya nih, atau ini perantara saya. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika disampaikan, illa, tidaklah kami jadikan itu kecuali liqaribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk sebagai ladang dekat dengan Allah. Jadi ini perantara doang. Tapi di situ kita katakan bahwa itu adalah kreasi yang dilarang dalam beragama, karena dia masuk pada tahapan yang sifatnya prioritas, prinsip. Meskipun dalihnya bisa karena ekonomi, karena pariwisata ataupun yang lain-lainnya. Nah, oleh karenanya di situ kemudian nanti tetap ada Yahudi, tetap ada Nasrani, tapi kebanyakan beragama pagan. Nanti ada yang masih beragama namanya Ibrahimiyah atau Al-Hanifiyah. Ada berapa orang, nanti tidak banyak, kebanyakan mereka nanti mencari siapa nabi-nabinya. Baik, yang mana Allah muliakan, yang berikutnya, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian tadi kita udah bahas bagaimana kondisi politik, itu kerajaan yang melingkarinya dari segi nasab beliau, kondisi politik sebelum Nabi lahir, lalu kemudian kondisi agama, lalu kondisi sosial. Bahwa ketika itu bangsa Arab terkenal, mereka adalah orang-orang yang memang jahiliyah Pak. Tetapi ternyata bangsa Arab itu punya sifat-sifat baik. Saya beberapa baca, sempat juga saya sampaikan di beberapa ta'lim, ternyata Allah ketika memilih bangsa Arab itu sebagai bangsa yang memegang risalah terakhir bukan tanpa sebab, karena mereka punya kunci-kunci bangkitnya peradaban. Di antaranya yang paling penting, yang nanti Allah abadikan dalam surat An-Nahl 90, 91, 92 adalah dua kata kunci. Satu, orang yang sangat teguh memegang janji. Yang kedua adalah orang, pertama adalah yang janji, yang kedua adalah orang yang kemudian berani dan gentle kesatria. Kalau dalam surat An-Nahl itu kan ada perintah untuk berbuat adil. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ketika perjanjian Hilful Fudul dan di peristiwa Perang Fijar. Perang Fijar dan Hilful Fudul ini dua perjanjian, dua kisah yang nanti akan menjadi tonggak bahwa memang bangsa Arab ini berhak untuk mendapatkan keistimewaan menjadi pengemban untuk Nabi terakhir. Nah, yang Allah muliakan, jadi secara sosial bangsa Arab ketika itu dengan jahiliyah, tapi mereka punya sifat baik, di antara dermawan, menghormati tamu, teguh janji, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian bertugas untuk mengawasi atau mengawasi tanah Ka'bah dan juga memberikan minum kepada jamaah haji. Saya kira azan saja, kita azan dulu. Nanti habis azan selesai atau gimana biasanya? Lanjut sedikit ya, sedikit. Oke, baik. Kita dengar azan dulu. Baik, jamaah mulakan. Tadi kita pada pertemuan perdana ini kita bahas tadi tentang urgensitas kita belajar sirah. Saya ulangi bahwa sirah ini itu kita pelajari semata-mata untuk kita bisa membumikan perintah Allah, karena kita betul melihat bagaimana lakunya Quran dan hadis itu bisa hidup, karena kan Nabi itu adalah cerminan daripada Al-Quran itu sendiri. Yang berikutnya jamaah mulakan, kita juga bahas juga bagaimana kondisi yang melatari sebelum Nabi lahir, sehingga nanti kita akan bisa lihat bahwa ada disparitas perbedaan antara kita dengan Nabi ketika hidup, tapi nanti akan ada solusi-solusi yang bisa kita terapkan melintasi zaman. Yang tadi kita bahas terakhir juga bahwa agama pagan itu, berhala itu sebenarnya impor dari Romawi. Sedikit saya bilang bahwa tadi inilah kemudian kecenderungan bangsa-bangsa yang mereka pernah interaksi dengan bangsa lain yang maju.
Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa tasyabbuh itu, ini kan bicaranya kan tentang masalah mental dan apa istilahnya ya, independensi gitu ya. Maka kita dari sejak awal diperintahkan kita punya status, punya pribadi, interaksi sosial itu penting, tapi tidak boleh melunturkan daripada jati diri kaum muslimin. Yang tadi juga kita bahas tentang kondisi politik, bahwa ketika itu memang tanah Arab itu kosong dari kepemimpinan politik yang komunal. Cuman skala-skala RT RW aja Pak dulu, ya suku-suku lah itu, tiap suku punya kepala, punya pasukan gitu. Makanya dulu tuh gampang banget perang. Kita bisa bayangkan Pak, kalau di Pura tiap RT RW punya pasukan tentara gitu. Salah dikit serbu gitu kan Pak ya, bener Pak. Ini dikit serbu pakai ini militer, kan dulu kayak gitu di Arab. Makanya kacau ketika itu. Beda kalau di Romawi, dia ada pemimpin tertingginya. Maka ketika Nabi Allah utus kemudian untuk memimpin bangsa Arab, karena ketika itu kosong dari kepemimpinan politik secara umum. Nah, yang terakhir tadi yang kita bahas juga bahwa secara ekonomi mereka berpatokan pada perdagangan. Maka kesimpulan kita pada malam hari ini, kita akan terus mengkaji ini, dan untuk berikutnya kita akan masuk kepada tatkala Nabi lahir, ketika beliau lahir sampai beliau berusia sekitar 16 atau 15 tahun, sampai beliau usia remaja. Karena fase hidup Nabi itu sebelumnya Nabi biasanya nggak banyak diceritakan, biasanya dibagi jadi 3 fase: kanak-kanak, kemudian fase remaja, fase menikah dengan Khadijah, lalu mulai fase beliau dapat amanah risalah. Insya Allah itu kita akan bahas, termasuk nanti tentang hal-hal apakah betul Nabi itu dibelah dadanya, diambil hati kotornya, korinnya disingkirkan, karena setiap kita punya korin Pak. Mungkin samping kita ada jin ini Pak, jin korin yang emang Allah ciptakan dengan kita selalu membersamai, dan dialah kemudian sering bisikan kita hal-hal yang buruk, berbeda dengan Nabi SAW yang selalu bisikan dengan hal yang baik-baik. Juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana masa remaja Nabi, terutama ketika kita melihat anak-anak kita Pak yang masih pada remaja. Gimana sih cara Allah mendidik Nabi sehingga beliau siap mengemban amanah risalah nanti. Baik, demikian yang bisa saya bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika salah dari saya sendiri, dan mohon maaf jika ada kebaikan dari Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.